dapat menyambungkan kebaikan-kebaikan bukan saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bema TV dimanapun berada, alhamdulillah pada Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan bahkan komitmen kita untuk tadabbur bersama program Tadabbur Harian Ramadan Bema TV, channel yang cerdas menggerakkan. Pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat, Ustadz Lalu Mabrul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari Al-Quran sepertinya semakin menguatkan. Insya Allah. Luar biasa. Ya. Baik Ustadz, kita akan membahas ayat ke-9 Ustadz ya, dari surat An-Nisa. Seperti apa kandungan yang bisa kita peroleh pada ayat ke-9 surat An-Nisa? Mari kita sama-sama dengarkan dari Ustadz Lalu. Silakan Ustadz, seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BMH TV yang kami hormati dan host kita yang cerdas juga yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ingin coba mentadabburi surat An-Nisa ayat yang ke-9 Ustaz. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah bahwa ada sebuah syariat yang sangat disukai oleh semua manusia secara fitrah, yaitu adalah menikah. Menikah ini adalah menjadi sebuah syariat fitrah ya, yang memang diinginkan oleh manusia begitu. Nah, tentu dari wasilah pernikahan ini diharapkan melahirkan keturunan-keturunan ya, yang bisa membanggakan ya. Nah, dari keturunan-keturunan inilah yang akan kemudian melanjutkan estafet perjuangan. Nah, oleh karenanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah statement yang sangat jelas ya, dengan mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa ya. Dan hendaklah mereka ini takut untuk meninggalkan keturunan yang lemah, kan begitu Ustaz ya. Jadi untuk mendapatkan keturunan kan wasilahnya apa? Pernikahan. Ila akhiril ayat. Nah, ayat ini sebetulnya konteksnya adalah memang berkaitan dengan masalah ekonomi. Kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Jadi di antara asbabun nuzulnya itu adalah Rasulullah SAW mendatangi atau menengok ya salah seorang sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, oke. Jadi beliau sakit gitu ya,
lalu kemudian kebiasaan Rasul itu menengok orang yang sakit. Di antara beliau ketika menengok itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan, wahai Nabi, aku memiliki banyak harta. Ya, aku memiliki banyak harta, tapi hanya meninggalkan satu anak perempuan saja. Bagaimana kalau hartaku aku infakkan semuanya, kira-kira gitu ya. Aku infakkan semuanya. Nabi mengatakan jangan, ya, jangan. Bagaimana kalau 2/3-nya? Juga jangan. Kalau setengahnya bagaimana? Jangan. Lalu kalau 1/3? Nah, lalu Nabi mengatakan 1/3 itu juga sudah banyak. Nah, artinya ini nanti kalau dalam bahasan fikih, ya, dalam bahasan fikih itu batasan orang bisa menghibahkan hartanya, ya, atau mewasiatkan hartanya maksimal, ya, maksimal itu adalah 1/3 itu. Jika dia masih memiliki keturunan yang akan berhak menerima warisan itu. Nah, jadi Nabi mengatakan 1/3 itu juga sudah banyak. Lalu yang menarik, beliau mengatakan, innaka antadhara warasataka agniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna annas. Ya. Kamu meninggalkan keturunan yang kaya itu jauh lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan keturunan yang miskin, ya, atau yang menjadi beban orang lain dan meminta-minta. Nah, kira-kira begitu kurang lebih artinya ukama kalau Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi secara finansial, ya, secara finansial, jika memang kita memiliki kafaah atau kemampuan harta yang banyak, itu adalah lebih baik. Ya. Dan meninggalkan warisan, ya, warisan tentu lebih baik daripada tidak meninggalkan apa-apa. Ya, kalau kita melihat secara eksplisit tadi ayat itu, sebetulnya memang ini rangkaian ayat-ayat berkaitan tentang waris. Jadi di situ tampak sekali Islam itu sempurna, ya, saja. Betul. Jadi tidak otomatis tidak mentang-mentang kita sebagai orang yang punya mau sempurna imannya gitu, ya. Jadi, terus main infak begitu, ya. Betul. Kalau Masya Allah, inilah mungkin fitrah juga, ya, fitrah. Jadi manusia ini juga kan secara fitrahnya kepingin punya keturunan yang baik. Ya, jangan karena juga egonya seorang atau orang tua, dia memiliki merasa imannya hebat, begitu, ya, sangat kuat, sehingga lupa bahwa dia memiliki anak keturunan yang harus tinggalkan yang kuat, begitu, ya. Ini ada yang menarik, Ustaz. Biasanya kan kalau dalam bahasa Arab itu anak itu walad gitu, ya, atau aulad gitu, ya, anak-anak. Sehingga kita menerjemahkannya jelas ini. Walaupun tadi ada asbabun nuzul, ya, sebagai sebuah landasan. Tapi kenapa Allah menggunakan kata dzurriyah? Dzurriyah kan biasanya termasuk anak keturunan saja. Betul. Itu apakah termasuk misalnya ini, ya, saya seorang paman dari keponakan-keponakan, dia otomatis ketika orang tua yang nggak ada kan kita juga ikut tanggung jawab tuh. Apakah itu termasuk di dalam yang dimaksud dari ayat ini? Wallahu alam. Tapi memang secara bahasa itu kalau kita melihat seperti doanya Zakaria ketika Zakaria berdoa dalam surat Maryam. Surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran. Masya Allah, saya lupa. Atau Nabi Ibrahim? Bukan, Zakaria mengatakan, Rabbi habli min ladunka zurriyatan, zurriyatan thayyibah, betul. Ya. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Nah, maksudnya adalah anak turunannya. Berarti bukan hanya pas anak kita, bukan hanya anak-anaknya, bukan anak pas gitu, ya, tapi bisa cucunya dan seterusnya.
Nah, karena ini memang yang akan melanjutkan perjuangan itu. Sama dengan Nabi Ibrahim saja. Sama, Rabbi betul. ja'alni muqimah shalah Wa min dzurriyyati. Iya. Nah, Masya Allah. Ini Nah, artinya mengajak kita berpikir agak panjang gitu ya. betul. Jadi bukan hanya jangka pendek gitu, tapi kemudian memikirkan keturunan-keturunan kita berikutnya. Dan ini sebagaimana juga doa Nabi Ibrahim, kemudian Zakaria memiliki keturunan-keturunan yang soleh itu. Lalu untuk ayat yang itu Ustaz, falyattaqullah wa qulu qaulan sadida. Nah, sebelum kita ke situ Ustaz, jadi di samping makna mungkin secara finansial tadi itu, kalau kita melihatnya di sini dalam sebagian beberapa pembahasan ulama juga, ini bisa bermakna umum, lemah. Oh, ada makna umumnya juga. Oke. Zurriyatan di'afa, keturunan yang lemah, apalagi di sini bentuk kalimatnya itu bentuk nakiroh namanya. Nakiroh ini masih umum, bebas. Ya. Jadi lemah bisa lemah akidahnya, lemah pengetahuannya, ya lemah skillnya dan seterusnya. Sehingga memang tuntutannya untuk bagi orang tua ini bagaimana melahirkan anak yang kuat, di semua sisi. Betul, akidahnya, ibadahnya, kemudian ibadahnya, finansialnya, keterampilannya yang tadi saya sampaikan, ini memang harus diupayakan. Ya, harus diupayakan. Nah, karena kita tahu keturunan inilah yang akan melanjutkan tadi estafet perjuangan itu, dan dialah yang kemudian juga dapat menyambungkan kebaikan-kebaikan bukan saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu yang mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Satu di antaranya adalah awaladun salih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Demikian juga di dalam hadis-hadis yang lain, karena dia sudah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya, maka kebaikan nanti yang dilakukan oleh anaknya itu akan berimplikasi baik juga atau berdampak positif juga kepada orang tuanya atau orang-orang yang ada di atasnya yang sudah melakukan atau memberikan kontribusi dalam memberikan kebaikan itu. Jadi ini adalah betul-betul investasinya sangat panjang sekali, investasi jangka panjang. Jadi bukan saja nanti investasi ini didapatkan di dunia, bahkan dia juga akan berdampak nanti di akhirat. Maka melahirkan keturunan yang kuat dalam semua sisinya adalah menjadi mutlak seperti itu. Nah, yang Ustaz sampaikan tadi, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Di dalam tarbiyah, di dalam kita melakukan pendidikan ini, maka memang di antaranya bagaimana kedekatan kedekatan kita kepada Allah itu jangan dilupakan, dan interaksi dengan mengatakan kata-kata yang baik, apakah itu memang mengucapkan qaulan sadida qaulan sadid, menyampaikan atau berkomunikasi yang baik gitu, positif. Itu adalah juga bagian untuk memberikan penguat kepada zuriyah kita itu, menularkan optimisme kepada anak-anak. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Siap. Jadi saya juga ketika membaca ayat ini dan membaca beberapa literatur itu, Masya Allah sedemikian mendalam begitu loh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Karena kita juga tidak bisa menafikan, Ustaz, ada juga dari sebagian orang tua begitu Kita tidak mengeneralisir, menganggap juga tidak penting juga harta itu. Karena terlalu subjektif tadi mungkin. Sehingga dia tidak mempersiapkan gitu tidak mempersiapkan. Idealnya itu dengan setelah dia berusaha setelah melakukan usaha, atau setidaknya mindset itu jangan sampai kemudian
tidak menganggap itu hal yang positif begitu. Jadi meninggalkan anak yang kuat, yang tidak menjadi meminta-minta atau kemudian malah menjadi beban orang lain, itu jauh lebih mulia dibandingkan dia malah menjadi beban manusia yang lainnya. Itu kurang lebih kira-kira seperti itu, Ustaz. Luar biasa. Jadi kita bisa melihat bahwa Al-Quran ternyata mendorong kita untuk ketika iman itu kuat, tidak berarti dunia ditinggalkan. Betul. Apalagi sampai menjadikan keturunan kita, generasi penerus kita menjadi orang yang lemah. Baik itu lemah akidahnya tadi ya, lebih-lebih kesejahteraan. Luar biasa, Ustaz. Tapi nanti mungkin Ustaz, jangan juga dibalik ya, jangan juga dibalik, artinya ketika tadi kita berbicara konteks ekonomi, akhirnya yang dijejalin dulu itu adalah masalah ekonominya. Tidak juga seperti itu. Ya tetap ada prioritas. Itu keimanan itu adalah menjadi hal yang sangat prioritas. Nah, apa yang terjadi pada konteksnya saat tadi itu, saat bin Abi Waqqas itu, beliau dan mungkin anaknya orang yang sudah siap sebetulnya. Tapi demikian juga Nabi memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Betul. Nah, mafhum muwafaqahnya itu beliau saja yang dekat dengan Nabi dan ya kapasitas keimanannya sangat luar biasa, masih ada larangan begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam bishawab. Ya, luar biasa. Saya kira memang Al-Quran luar biasa ya, memperhatikan aspek lahir dan batin. Dan pemirsa BMH TV, kita bisa perhatikan bahwa pertama, Al-Quran tidak pernah berbicara untuk kita tidak seimbang. Tawadun itu. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bahwa aspek tanggung jawab itu bukan semata-mata pas kita hidup. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Karena ketika berbicara soal ekonomi misalnya, Siti Fatimah juga pernah mendatangi Nabi, minta bantuan, diberi pembantu, tapi kemudian Rasulullah tidak memberikan itu. Intinya Siti Fatimah sudah kuat kan dari sisi akidah, keyakinan kepada Allah dan seterusnya. Secara prinsip kita bisa melihat bahwa kedekatan kita kepada Allah harus terus dijaga. Pada saat yang sama, kepedulian terhadap agama ini juga perlu kita prioritaskan. Namun memastikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah sebagai generasi yang kuat juga merupakan amanah dari Al-Quran itu sendiri berdasarkan ayat ini. Prinsipnya kalau anak kita kuat, dia bisa membantu yang lain. Seperti itu. Seperti kita bisa membantu, kita berharap keturunan kita banyak yang dapat diselesaikan. Banyak yang bisa diselesaikan dan diperkuat. Terima kasih banyak Ustaz Lalu atas tadaburnya pada kesempatan ini. Pemirsa BMH TV, demikian tadabur harian Ramadan pada kesempatan kali ini. Terus dukung BMH TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Channel yang cerdas menggerakkan ini harus menjadi kekuatan kita bersama dalam mengedukasi masyarakat. Kita ketemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.